Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun, setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi semakin gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi seperti satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore, sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, Darmi, bisakah kamu memasak untuk ibu hari ini, nak? Aku gak mau, bu, aku ini habis mandi. Bisa-bisa badanku ini bau tungku. Kalau begitu, bisakah kamu mengantarkan makanannya ke ladang, nak? Lalu kalau misalnya aku disuruh mengantarkan makanan ke ladang untuk ibu, kulitku ini bisa hitam kayak ibu. Gak mau. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala yang terlihat sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Ia mengumpulkan hasil panen karena besok dia akan menjualnya ke pasar. Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi sampai di rumah. Betapa terkejutnya, dirinya di meja tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang justru marah-marah. Ibu ini kemana saja sih seharian? So di rumah tidak ada makanan. Darmi kan lapar, bu, belum makan seharian. Darmi, tadi kan ibu sudah menyuruhmu untuk memasak. Ibu Darmi kan udah bilang, Darmi kan gak mau. Ya udah, ibu masuk dulu ya. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkan bantuanmu untuk membawa hasil ladang kita. Gak mau, bu. Kulitku ini nanti bisa kotor, apalagi pasar kan gak becek. Gak mau, ibu. Akhirnya, ibu ke pasar sendiri dengan hasil ladang itu. Sore harinya, ketika ibu pulang dari ladang, Darmi langsung menghampiri ibunya. Bu, beda Darmi habis nih. Beliin dong, bu. Iya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut ibu ke pasar dulu, biar tidak salah beli. Iya deh, besok Darmi ikut ibu ke pasar. Bu, nanti jalannya jangan berdempet ya, ibu di belakangku saja. Kenapa, Darmi? Udah deh, pokoknya ibu di belakangku saja. Akhirnya, Darmi pergi dengan terpaksa, ikut ibunya pergi ke pasar. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, Hai Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Oh, itu siapa Darmi? Ibumu ya? Iya, bukan. Dia bukan ibuku, dia itu pembantuku. Mana mungkin aku punya ibu seperti dia. Amit-amit. Oh, pembantumu. Iya, ya udah ya, aku duluan. betapa sedih Ibu Darmi mendengarnya, namun hanya ia tahan di dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan ke pasar. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Ramai sekali ya tadi pasarnya. Iya, soalnya banyak ibu yang belanja. Habis ini kita mau kemana lagi nih? Ke rumah kau apa? Ya, Kedua orang pemudi itu melihat Darmi dan lalu menyapanya. Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Berani sekali kamu mau pergi ke pasar. Siapa itu yang ada di belakangmu, Darmi? Apakah itu ibumu? Bukan, dia bukan ibuku, dia itu pembantuku. Oh, pembantu. Ya udah, aku duluan ya. Sungguh hati Ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Setelah teman-teman Darmi hilang dari pandangan, Darmi berkata, Lihatlah penampilan ibu, udah jelek, dekil, malu-maluin saja. sang ibu yang mendengar perkataan dari anaknya, tentu saja hatinya merasa seperti tersambar petir. Anaknya yang dilahirkan dan dirawat dengan sepenuh hati ternyata malu mengakui dirinya sebagai ibunya. Sang ibu yang mendapatkan perlakuan seperti itu benar-benar tidak tahan. Ia lalu mengangkat tangan dan berdoa memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba sudah tidak tahan dengan kelakuan anak hamba ya Tuhan. Untuklah anak hamba ya Tuhan. Kemudian
Kemudian petir menyambar dengan keras, tubuh Darmi mulai kaku. Perlahan tubuh Darmi menjadi batu, dimulai dari kaki sampai ujung kepala. Dengan kekuatan Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Darmi benar-benar terkutuk menjadi batu. Masih sedikit.